Haleluya, haleluya. Shalom, salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Saya berdoa saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberkati. Teman-teman, saya lagi scroll YouTube saya, lalu saya terkesima. Saya baca thumbnailnya, teman-teman bisa lihat ya. Di situ dikatakan bahwa Iron Dome milik Israel makin canggih. Ya, ini dari Fakta Israel dan saya senang mengikuti channel ini karena banyak memberitakan hal-hal yang baik yang membangun iman ketika saya lihat bangsa Israel. Dan salah satunya adalah Iron Dome ini. Luar biasa. Di tengah-tengah peperangan yang begitu menyakitkan bagi kedua belah pihak, baik itu Israel maupun Hamas, Israel masih sempat-sempatnya, masih bisa-bisanya meningkatkan alutsista mereka, atau dengan lain kata dibaharui, ditingkatkan lagi kapasitasnya. Wih, ini dahsyat Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ini hebat. Dalam situasi perang, tetapi di saat yang bersamaan teknologinya itu ditingkatkan. Israel begitu rupa dia memodifikasi alutsistanya agar menjadi lebih baik dan yang terbaik. Ya tujuannya pasti satu lah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, untuk mempertahankan negaranya. Dan kita nggak usah heran kalau Israel tiba-tiba menjadi negara yang luar biasa, super power dalam hal militer ya. Dalam hal kekuatan militernya juga nggak kaleng-kaleng teman-teman. Ya, memang Israel ini sangat canggih. Dan kita bisa melihat bagaimana Israel membombardir Palestina, khususnya jalur Gaza ya, di mana Hamas diporak-porandakan sama Israel. Tetapi di sisi lain kita akan belajar bahwa apa sih rahasia yang dimiliki oleh bangsa Israel? Mengapa mereka kok bisa sangat maju seperti itu? Tentunya punya rahasia. Nah, saya coba renungkan secara teologis ya. Ini Israel hebat. Kenapa? Karena pertama adalah Israel itu umat perjanjian. Israel nggak bisa kalah karena Israel adalah umat perjanjian. Dan mereka begitu taat kepada Allahnya. Ini yang membuat Allah juga begitu mengasihi umatnya. Dan julukan ini itu tetap melekat dalam diri Israel. Julukan yang berikutnya adalah selain umat perjanjian, Israel ini adalah umat kepunyaan Allah. Artinya kalau ada satu bangsa yang mengotak-atik bangsa Israel, maka Allah juga akan bereaksi. Allah juga akan membela bangsa Israel. Itu sebabnya Israel gak pernah takut dengan bangsa manapun. Kenapa? Karena dia tahu dalam kapasitasnya dia sebagai milik kepunyaan Allah, dia tahu bahwa yang membela dia adalah Tuhan, bukan manusia. Kemudian yang ketiga, julukan dari bangsa Israel ini adalah milik pusaka Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu ada pusaka yang disimpan di rumah, tentunya pusaka itu akan diperlakukan secara istimewa. Contoh misalnya, akan dibersihkan, akan dielus-elus, akan dirapikan, akan dibersihin sedemikian rupa, belum perlu dimandiin setiap bulan tertentu dan lain sebagainya. Kalau orang punya pusaka, aduh,
dipelihara, dijaga, dirawat. Kenapa? Karena mahal. Nah, Israel itu bagi Tuhan adalah mahal. Karena Israel adalah milik kepunyaannya. Makanya kalau ada bangsa yang mencoba-coba untuk menghancurkan bangsa Israel, akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Jadi umat perjanjian, umat kepunyaan Allah, umat milik pusaka Allah. Kemudian Israel juga ini adalah umat pilihan Allah. Makanya Israel gak pernah takut. Karena dia tahu dia dipilih oleh Tuhan. Dia mendapatkan hal yang spesial dari Tuhan. Itu sebabnya teman-teman yang diberkati Tuhan, Israel itu gak mau takut dengan apapun. Ketika ada badai datang, dia hadang, dia bereskan, dia sikat. Termasuk ya ketika serangan-serangan dari negara-negara Arab yang menyerangnya, dia pasti akan balas. Kenapa? Karena hukumnya orang Israel itu hukum Taurat, gigi ganti gigi. Kamu tembak dia, dia tembak balik kamu. Seperti itu kan? Iya teman-teman. Nah, kita bisa lihat Israel itu negara yang kecil. Tapi dia dikelilingi oleh negara-negara Arab yang notabene kaya raya, punya fasilitas yang mewah-mewah, punya segala-galanya. Dia dikelilingi oleh negara-negara Arab yang penduduknya sangat besar. Tetapi tidak ada satupun dari negara itu yang mampu mengalahkan Israel. Sampai hari ini. Bayangin, negara-negara Arab itu dulu perang diselesaikan dengan 6 hari lamanya, saudara. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana kita nggak tahu. Tapi saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Perang diselesaikan 6 hari. Mesir, Yordania disikat habis itu sama Israel. Sampai dataran tinggi Golan, sampai Sinai dikuasai. Luar biasa. Inilah yang menjadi berkat ya bagi saya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai Israel rohani, bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Yesus, itu nggak perlu takut dan khawatir. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah dan dibenarkan. Kedua, kita sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, hidup kita diberkati dan juga menjadi berkat. Dan yang keempat, kita adalah orang-orang yang mewarisi berkat-berkat dari bangsa Israel. Ya, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Saudara, luar biasa. Kita kembali lagi ke Iron Dome. Makin canggih. Nah, saya teringat dengan satu firman Tuhan ya. Ya, Mazmur 121 ayatnya yang ke-1 sampai 8. Judulnya Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian Syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 7, perhatikan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Orang-orang Palestina, dalam hal ini Hamas, menyerang Israel dengan rudal. Tetapi Israel mampu menepisnya. Kenapa? Karena di belakang Israel ada Tuhan yang menjaga. Ada Tuhan Allah yang melindungi. Ada Tuhan Allah yang menaungi. Makanya Israel gak pernah takut. Karena Israel tahu ada Tuhan yang menaungi, menjagai. Itu sebabnya
Kita sebagai orang Indonesia jangan pernah mengutuk Israel. Karena Alkitab bicara, kalau kita mengutuk bangsa Israel, Tuhan juga akan mengutuk. Itu hukumnya. Saya khawatir bangsa Indonesia ini dikutuk oleh Tuhan karena sudah terlalu sering mengutuk bangsa Israel. Tapi kita bersyukur di bangsa Indonesia ini ada orang-orang yang berdoa, anak-anak Tuhan Yesus yang berdoa kepada Tuhan agar bangsa ini dipulihkan, agar bangsa ini diselamatkan, saudara. Saya khawatirnya gitu. Karena sudah sering kali orang-orang Indonesia, mulai dari pemimpin-pemimpin yang mengutuk bangsa Israel. Tanpa dia sadari, dia sedang mengutuk bangsanya sendiri. Karena Alkitab bilang, barang siapa yang mengutuk Israel, dia juga akan dikutuk oleh Tuhan. Tuhan yang bela. Jadi ini pelajaran yang indah bagi kita. Di tengah-tengah kecanggihan yang dimiliki oleh Israel, hidup kita harus lebih lagi berbenah di dalam kerohanian kita. Siapapun Anda, ya, Anda yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dengar ini, percaya. Karena engkau akan diselamatkan. Dengan mulutmu engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan tinggal dalam percaya, engkau akan diselamatkan. Percaya Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tuhan memberkati.